Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kebijakan mutu pendidikan di Indonesia. Oke, langsung saja. Pemateri pertama yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah proses penjaminan mutu pendidikan nasional. Pemateri kedua yaitu Mbak Islahun Nur Fatihah yang akan menjelaskan tentang bagaimana standar nasional pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan nasional. Pemateri ketiga yaitu Mbak Reni Ardiani yang akan menjelaskan apa landasan hukum sistem penjaminan mutu pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan nasional. Dan pemateri terakhir, sistem penjaminan mutu pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan. Oke, langsung saja simak sampai selesai ya. Oke, langsung saja. Poin pertama, bagaimana sejarah proses penjaminan mutu pendidikan nasional? Sejarah awal konsep penjaminan mutu pendidikan nasional pada tanggal 18 September 1988 dengan pertemuan 14 universitas di Eropa yang merupakan budaya akademik, dan di Indonesia secara etimologis penjaminan mutu formalnya diterbitkan dan diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berjumlah 8 komponen yang saling berkaitan. Pedoman penjaminan mutu perguruan tinggi diterbitkan pertama kali oleh Dikti-Depdiknas. Tetapi, implementasi penjaminan mutu telah ada jauh sebelum hal itu. Faktor yang signifikan yang mendorong adanya gerakan penjaminan mutu di lingkungan perguruan tinggi dengan ditetapkannya HELTS 2003 sampai 2010 yang berharap besar untuk pendidikan tinggi nasional dapat menyumbang bagi peningkatan kemampuan kompetensi bangsa, serta terwujudnya organisasi perguruan tinggi yang sehat. Setelah pemerintah memberikan Black Grant pada perguruan tinggi, penjaminan mutu di Indonesia mulai berkembang. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal semakin pesat pertumbuhannya. Tidak hanya pemerintah penjaminan mutu di Indonesia bisa berkembang, melainkan karena adanya penilaian dari para stakeholder. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Islahul. Poin kedua yakni SNP sebagai acuan mutuan pendidikan nasional. SNP memiliki fungsi yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan manajemen mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. SNP memiliki 8 standar. Yang pertama yaitu standar isi, melakukan pelatihan workshop menyangkut kurikulum, KTSP, dan silabus. Yang kedua yaitu standar proses usaha yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga yakni standar kompetensi lulusan, biasanya digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu standar SAPRAS, seperti menyusun program tahunan tentang pengadaan SAPRAS. Yang kelima yakni standar pengelolaan, seperti melakukan evaluasi. Yang keenam yaitu standar pembiayaan, melengkapi dokumen pembiayaan. Yang ketujuh yakni standar pendidik dan tenaga pendidikan, digunakan biasanya untuk mendorong guru berkarya. Yang terakhir yaitu standar penelitian, melakukan penelitian kepada perkembangan siswa. 8 standar tersebut harus dimiliki bagi sekolah untuk menunjang proses belajar dan mengajar.
Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yakni landasan hukum sistem penjaminan mutu pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan nasional. Landasan hukum ini yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang ini terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan penjaminan mutu, yakni pasal 1 ayat 21 menyebutkan evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan yang terdapat berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pasal 4 ayat 6 menyebutkan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Lalu pasal 11 ayat 1 menyebutkan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pasal 35 ayat 3 menyebutkan pengembangan standar nasional pendidikan serta kemampuan dan laporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Lalu, pasal 50 ayat 2 menyebutkan pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pasal 51 ayat 2 menyebutkan pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Lalu yang terakhir, pasal 57 ayat 1 menyebutkan evaluasi dilakukan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan. Lembaga pendidikan tentu tidak bisa lepas dari yang namanya sistem penjaminan mutu, karena sistem penjaminan mutu merupakan suatu alat untuk pengawasan apakah lembaga tersebut sudah baik atau belum. Di dalam lembaga pendidikan, sistem penjaminan mutu dibagi menjadi dua, yaitu sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem penjaminan mutu internal adalah suatu kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan mandiri dari lembaga tersebut. Dalam lembaga pendidikan yang membantu persiapan proses untuk penjaminan mutu secara eksternal, yaitu penjaminan mutu internal. Untuk itu, penjaminan mutu internal perlu persiapan yang maksimal untuk pencapaian mutu yang baik. Sistem penjaminan mutu internal di sekolah harus dilakukan oleh seluruh anggota sekolah, yaitu dari kepala sekolah, guru, dan staf sekolah sesuai dengan tugasnya masing-masing, lalu siswa dan yang lainnya. Ada 5 tahapan dalam siklus yang harus dilaksanakan dalam implementasi SPMI ini, yaitu tahap yang pertama, pemetaan sekolah, tahap yang kedua, perencanaan peningkatan mutu sekolah, yang ketiga, yakni pelaksanaan program penjaminan mutu, lalu yang keempat, monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir yakni penetapan standar dan penyusunan strategi mutu baru.